Profesi sebagai preman memang identik dengan aktivitas kasar dan brutal yang mengancam ketentraman masyarakat. Uniknya, meskipun profesi sebagai preman ini ditakuti dan cenderung dijauhi oleh mayoritas masyarakat, namun tetap ada saja orang-orang yang masih melakukannya. Akan tetapi juga tak jarang beberapa di antara mereka yang memutuskan untuk berhenti dari profesi sebagai preman dan memilih pekerjaan lain yang lebih baik. Nah, berikut ini adalah kisah preman pensiun yang sudah menjauhkan diri dari dunia gelap. Anton Medan. Tan Hock Liang atau yang biasa disebut dengan Anton Medan adalah mantan perampok dan bandar judi. Ia bergelut dengan dunia kejahatan sejak usianya yang masih 12 tahun. Ketika itu Anton sudah menjadi tulang punggung keluarga dan putus sekolah. Anton Medan menjadi anak jalanan dengan bekerja sebagai calo di terminal tebing tinggi, yang dimana tugasnya membantu supir bus untuk mencari penumpang. Saat bekerja menjadi calo, Anton pernah memukul seorang sopir bus dengan balok lantaran emosi tak diberikan upah atas kerjanya. Atas kejadian ini, untuk pertama kalinya Anton berurusan dengan polisi. Kejadian serupa kembali terjadi. Anton kembali terlibat perkelahian dengan sopir bus dan dipukuli. Akan tetapi Anton saat itu membalas dengan sabetan parang hingga membuat satu orang supir tewas. Akibat dari kejadian ini, Anton harus mendekam di penjara selama 4 tahun. Usai menjalani hukumannya di penjara, Anton Medan yang kembali ke rumahnya tak disangka ia justru tak diterima oleh orang tuanya karena malu memiliki anak yang pernah masuk penjara. Anton akhirnya merantau ke Jakarta dan berniat untuk menemui pamannya. Bahkan ia harus bersusah payah menggelandang demi menemukan alamat pamannya tersebut. Setelah berhasil bertemu dengan pamannya, ternyata si paman juga tak mau menerima kehadiran Anton. Sejak saat itulah Anton hidup sebatang kara di tengah kerasnya kehidupan ibu kota. Kerasnya keadaan membuatnya terpaksa mencoba melakukan aksi kejahatan. Anton mulai mencoba dunia kriminal dari menjamret dan merampok, hingga beralih menjadi pengedar obat-obatan terlarang dan pernah menjadi bandar judi kelas kakap. Setelah berulang kali Anton keluar masuk penjara, Anton memutuskan untuk insaf dari segala macam jenis kejahatannya. Kemudian Anton memutuskan untuk memeluk agama Islam di tahun 1992 dengan mengucap 2 kalimat syahadat di hadapan almarhum Kiai Haji Zainuddin MZ. Di akhir hidupnya ia tak lagi dikenal sebagai preman, namun seorang penceramah dari masjid ke masjid. Anton juga mendirikan rumah ibadah yang diberi nama Masjid Jami Tan Hock Liang yang terletak di areal Pondok Pesantren Ataibin Pondok Rajek Cibinong. Anton Medan yang di masa hidupnya pernah menjalani berbagai aksi kriminal ini dikabarkan meninggal dunia pada 15 Maret tahun 2021 setelah berjuang melawan penyakitnya. Johnny Indo. Pria dengan nama lengkap Johannes Hubertus Eijkenboom ini dikenal sebagai pemimpin tim perampok pasukan Cina Kota atau Pachinko. Aksinya yang paling menghebohkan terjadi saat ia dan kelompoknya menjarah toko emas di Cikini, Jakarta Pusat dengan senjata api untuk mengancam penjaga toko. Penjualan emas dari hasil rampokan tersebut ternyata juga ia bagikan kepada masyarakat miskin. Ternyata Johnny Indo sengaja merampok orang kaya asing karena ia menganggap mereka telah mengambil harta Indonesia sehingga ia kembali merampasnya untuk rakyat miskin. Meski tujuannya baik, Johnny Indo tetap melanggar hukum dan ia harus menjalani hukuman di lapas Nusa Kambangan. Bahkan ia dan komplotannya sempat kabur dari lapas tersebut. Namun di tengah pelariannya, ia menyerahkan diri dan kembali melanjutkan hukumannya. Kehidupan Johnny Indo berubah drastis setelah bebas dari penjara. Ia menjelma sebagai aktor yang berperan menjadi dirinya sendiri. Kisah hidupnya diadaptasi dalam film berjudul Johnny Indo pada tahun 1987 dan juga memerankan belasan film lainnya. Setelah pensiun dari industri hiburan, ia menjadi seorang pendakwah setelah mualaf. Walaupun ia pernah pulang dengan jalan kaki dan tak dibayar, ia tak mengeluh dan tetap ikhlas. Ia pernah melakukan ibadah haji secara gratis menggunakan jet pribadi Pangeran Arab. Selain menjadi pendakwah, Johnny Indo membuka usaha penjualan batu akik dan memiliki yayasan bernama Johnny Indo Foundation.
Johnny Indo meninggal dunia pada usia 72 tahun di kediamannya di Tangerang pada tanggal 26 Januari tahun 2020. Roni Iblis. Roni Iblis adalah preman yang sempat membuat Jakarta mencengkam. Pria dengan nama asli Roni Saifuddin ini pernah menjadi salah satu preman andalan ibu kota yang memiliki hubungan sangat erat dengan dunia gelap. Ia pernah melakukan semua jenis kejahatan mulai dari minum-minuman keras, pencurian, perampokan, narkoba, dan bahkan pembunuhan. Bukan tanpa alasan pria ini dijuluki Roni Iblis. Julukan ini diberikan karena jika sudah tersulut emosinya, maka ia tak segan untuk menyerang siapa saja yang ada di dekatnya dan tak ada yang mampu menghentikannya. Selain itu, rekan-rekannya juga menjulukinya sebagai tikus got karena ia pernah terkapar di dalam got selama 2 hari akibat terlalu banyak meneguk minuman keras. Roni Iblis sudah keluar masuk penjara sebanyak 10 kali dengan kasus yang beragam. Nusa Kambangan bahkan sempat menjadi rumah tinggalnya selama 12 tahun karena kasus pembunuhan. Selain itu, ia juga pernah ditahan selama 1 tahun karena kasus penganiayaan. Saat ini sang iblis seolah sudah menjelma menjadi seorang manusia. Ia mau melakukan pekerjaan apapun asalkan halal demi memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya. Bayu Ruben. Pemeran Kemot dalam sinetron preman pensiun ini ternyata benar-benar bekas seorang preman dari Bandung. Pria yang kerap dipanggil Uben ini memiliki masa lalu yang cukup gelap. Ia pernah melakukan berbagai jenis kekerasan bahkan termasuk membunuh orang. Uben pernah masuk penjara pada tahun 1997 dengan kasus penembakan yang berawal dari kerusuhan antar geng motor. Dari berbagai tindakan kejahatan yang ia lakukan di Bandung, Uben sempat mendekam di salah satu penjara di Nusa Kambangan. Saat di Nusa Kambangan inilah ia mendapatkan hidayah karena kerap bergaul dengan narapidana kasus terorisme yang biasanya memimpin ibadah di sana. Semenjak ia memutuskan untuk insaf dan menjadi pemain sinetron, membuat ibunya menjadi bangga. Kini Uben sudah merasa cukup bahagia dan tak lagi menyusahkan keluarga. Iskandar Syahberian. Sosok yang dikenal dengan sebutan Kang Is atau Iskandar Bule ini sudah merasakan dunia kelam sejak 1980-an di Bandung. Ia dikenal sebagai preman yang sudah mencicipi berbagai macam kejahatan, mulai dari pemalakan hingga menggunakan obat-obatan terlarang. Putusan hijrahnya dimulai saat ia didatangi oleh 5 pria di tempat tongkrongannya di Jalan Sunda, Kota Bandung. Kang Is dan kelima pria itu membicarakan soal agama selama beberapa jam. Setelah perbincangan itu, Kang Is kemudian datang ke masjid untuk beritikaf selama 3 hari dan akhirnya meninggalkan masa lalunya. Ia benar-benar langsung berhenti minum minuman alkohol dan berhenti menggunakan obat-obatan terlarang. Kini Kang Is menghabiskan waktunya untuk beribadah di masjid. Meski sudah meninggalkan dunia kelam, Kang Is tetap menjalankan silaturahmi dengan teman-temannya dulu. Muhammad Jamasari. Salah satu sosok yang dikenal dalam sinetron preman pensiun adalah peran Gobang yang dimainkan oleh Muhammad Jamasari. Sebelum bermain sinetron, lelaki yang biasa disapa Kang Ari ini ternyata merupakan mantan preman. Hingga kejadian meninggalnya sang ayah membuatnya berpikir untuk keluar dari dunia premanisme. Sejak saat itu ia bertekad untuk mengubah masa depannya. Perlahan Muhammad Jamasari mulai meninggalkan dunia premanisme. Beruntungnya di saat-saat itu ia mendapatkan tawaran untuk bermain sinetron preman pensiun dan Muhammad Jamasari langsung menerima tawaran tersebut. Nah, itulah tadi adalah kisah preman pensiun yang sudah menjauhkan diri dari dunia gelap. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dari awal hingga akhir dan jangan lupa juga untuk berbagi berbagai pendapat kalian di kolom komentar.